Kaleidoskop UFC 2022. Jadi di tahun 2022 ini UFC udah ada 42 event yang diselenggarakan oleh UFC. Beda dari tahun 2021 ada 43 event, 2020 ada 42 event, 40 jadi berapa sih gue lupa. 43 event di 2021, 2020 itu ada di 41, benar 41, 2019 42, dan di tahun ini UFC ada di 42 event, termasuk di Singapura, di Jepang, Asia kayaknya cuma di Singapura doang, di Eropa, London dan Prancis, terus cuma di Amerika doang, muter-muter MSG, MGM Grand, dan yang banyak di UFC Apex gitu. Jadi gue merangkum kaleidoskop menurut gue. Jadi ada beberapa kategori, yaitu best match, best moment, best holy shit moment, best champion, sama best fighter. Yang pertama best match. Gue dari sekian banyak match, ada pertandingan yang di pertandingan UFC sih. Kenapa gue suka fokus ke UFC? Kalau di pro wrestling gue AEW mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi gue kenapa di UFC? Karena gue pernah nonton yang lain, PFL, Bellator, Cage Fury dan lain. Fighternya tidak selevel di UFC menurut gue. Gue bukan bukan yang terlalu gimana, dan kayaknya terlalu kurang dari segi pertunjukan gitu. Kayak kelihatan banget ini orang bagus banget, ini orang nggak begitu bagus gitu. Kalau di UFC kan kayak setara ya, elite fighter. Dan meskipun beberapa pertandingan ada yang kelihatan gitu jomplangnya elite fighter dan biasa aja. Cuman yang gue lihat itu di UFC itu kayak gitu. Dan gue menetapkan ada 2 pertandingan yang menurut gue best match UFC dan lu harus nonton, yaitu Dustin Poirier sama Michael Chandler. Di UFC 281 Madison Square Garden, gue nggak tahu berapa kali loncat dari kursi, gue nggak tahu berapa kali teriak. Round pertama Dustin Poirier menang, round kedua Michael Chandler menang, dan round ketiga close fight, tapi itu bisa kita tahu dua-duanya peluang menangnya sama. Dan mungkin Dustin Poirier lebih cerdik karena dia di UFC udah lama, belum pernah menang title. Kalau bisa interim nggak kehitung, tapi gue mau menghitung sih dia mantan UFC lightweight karena gue menghitung interim. Tapi dia adalah orang yang punya resume pernah melawan banyak orang top fighter, elite fighter, Conor McGregor, Khabib, Tony Ferguson, Justin Gaethje, Michael Chandler, Eddie Alvarez, Max Holloway, banyak lah gitu. Dia udah pernah melawan banyak fighter, dan dia kelihatan kelas dia tuh top gitu. Kalaupun dia nggak pernah jadi UFC champion, cuma interim doang, ya gue sih banyak orang pasti setuju one of the greatest lightweight si Dustin Poirier. Dan di MSG kemarin, dan gue sih aneh sebenarnya pertandingan ini kenapa nggak 5. Ini tuh pertandingan bisa banget 5 round, dan juga bisa main event dimanapun gitu, mau main event di Ohio apa segala macam. Dan gue sangka kenapa si pertandingan misalnya UFC Orlando gitu, pas Desember kemarin kan main event Kevin Holland dan Stephen Wonderboy. 2 nama itu nggak begitu sebesar Chandler dan Poirier gitu. Kenapa nggak mereka taruh di main event dan 5 round, malah di MSG? Tapi ya MSG kan udah tuh kejual sendirilah tiketnya dengan Izzy dan Pereira gitu. Tapi ya gue sih menetapkan kalau si ini punyanya, maksudnya one of the great match itu Poirier dan Michael Chandler gitu. Dan ini salah satunya, ini gue sangat alhamdulillah banget gue bisa nontonin pertandingan ini secara langsung, yaitu UFC 275 di Singapura. Main eventnya Glover Teixeira lawan Jiri Prochazka. Kalau lo yang nggak tahu, di UFC 275 ini hampir perfect, tapi di pertandingan main eventnya Valentin Shevchenko lawan Taila Santos kan namanya, itu kurang oke, dan banyak orang bilang kayaknya harusnya dia menang deh. Valentin Shevchenko nggak menang gitu, kalah. Tapi terus pertandingan ya biasalah 5 round, terus yang biasa champion mengulur waktu gitu.
Nah, sementara pertandingan ini gue sih gue waktu itu jujur lebih milih Jiri Prochazka karena dilihat dari resumenya berapa kali dia di UFC knockoutnya keren banget. Tapi gue mikir kayaknya dia bakal dapat pertarungan yang oke gitu dari si Glover. Dan ternyata iya, Glover tuh bukan cuma sekedar orang-orang tua mantan fighter tua yang udahlah biasa aja gitu yang udah bakal di knockout gitu. Ternyata Glover ngasih pertarungan yang sengit gitu sama Jiri, dan Jiri juga mengakui di akhirnya dia di pertandingan ini, di fight ini jelek banget gitu. Gue nonton live langsung di mana setiap rondenya itu sangat seru banget. Gue nggak nyangka Glover bakal segitu, banyak orang juga nggak nyangka mungkin Glover karena dia masih ada gitu saat untuk masih keren lah untuk orang 42 tahun kan, dibanding Jiri yang masih 27 28 waktu pas dia bertanding. Dan kalau ini jatuh ke scorecard judge itu bakalan menang si Glover, tapi si Jiri bisa ngunci kemenangan itu karena dia submit dan Glover tap gitu. Itu hampir banget si Glover kalah. Hampir banget si Glover menang gitu ya, dan Jiri kalah di UFC. Tapi gue sangat beruntung gue alhamdulillah banget bersyukur bisa nonton Glover dan Jiri langsung gitu. Pertandingan sebagus itu gue nonton langsung, dan ya kita semua di Singapura Indoor itu tuh sangat menikmati itu. Wah, di tiap rondenya, di satu ronde, tiap menit, tiap detiknya lah action, slam. Wah, banyak lah pokoknya, banyak hal yang dilakukan Glover ke Jiri dan dilakukan ke Glover, defense. Wah, banyak lah pokoknya. Menurut gue salah satu pertandingan yang keren banget. Best moment ini gue buat sengaja. Jadi best moment ini jadi best moment tuh di luar MMA ya. Di luar MMA kan fight atau apa, ini gue ada best moment. Best moment yang pertama itu UFC London. Menurut gue lu harus banget nonton UFC London yang bulan Maret. Main eventnya Aspinall lawan Volkov waktu itu. Nah, itu menurut gue satu event yang oke. Dan Dana White sampai bilang event ini tuh sedih banget gue. Ini gitu cuma kurang Kamaru Usman lawan Leon Edwards, kata si Dana White. Kalau nggak salah waktu itu si Usman masih cedera, jadi belum bisa bertanding di bulan Maret. Akhirnya mereka bertanding di bulan Mei kan. Nanti kita bahas soal itu. Tapi menurut gue lu harus nonton terus pound for pound headshot death interviewnya Leon Edwards. Menurut gue salah satu yang best moment di UFC karena beberapa hari pas promo soal UFC 279 ya, Leon Edwards lawan Usman itu Usman kayak ngejauh, dia bakal oke. Dan di pertandingan juga kelihatan 4 ronde pertama tuh Leon Edwards menang di ronde pertama, dan 3 ronde yang dihabis-habisin gitu sama si Usman. Di ronde terakhir head kick dead, pound for pound headshot dead gitu. Head kicknya udah ini kena lah si Usman sama ini, dan pas dia ngomong kayak gitu bikin banyak media ketawa. Dan gue ini nggak nyangka banyak orang kan kayak dia underdog tuh pas zaman itu. Banyak orang yang lebih kayaknya Colby lebih bisa ngambil juara Usman deh, atau Masvidal kayak gitu. Tapi malah orang kayak Leon Edwards, gue nggak menjelaskan Leon Edwards, tapi banyak orang yang underdogin dia, tapi ternyata dia bisa menang. Dan yang terakhir best momennya itu UFC 279, di mana pertandingannya harusnya tuh fightnya tuh harusnya Khamzat Chimaev lawan Nate Diaz, dan Kevin Holland lawan Tony Ferguson. Lawan Tony Ferguson. Iya ya. Si Kevin Holland harusnya lawan D-Rod, terus Tony Ferguson harusnya lawan Li Jiangli kan. Nah ini terus karena ada kejadian di H-1, dan kalau nggak salah waktu itu lagi mau press conference, dan press conference dibatalin. Terus akhirnya gara-gara waktu itu kondisinya si Khamzat dan timnya lagi jalan, terus ada Kevin Holland ngegodain gitu. Gue lupa ngegodainnya gimana. Terus langsung rame itu kan, itu terus dipisahin sama
salah satu coachnya dari Nate Diaz. Nah, si coachnya Nate Diaz ngemisahin terus kena botol, terus dia ada kayak berdarah gitu. Nate Diaz sama timnya, ya kan gangster ya, ngelihat langsung rame, wah jadi tambah rame gitu dia tuh. Yang akhirnya press conference dibatalin, itu gue rame banget 1 hari. Twitter isinya tentang itu, wah tentang Khamzat dan Kevin Holland. Dan ini menurut gue kayaknya setelah itu ditimbangkan si Khamzat itu overweight, harusnya 170 kan, welterweight itu kayaknya dia sampai 178 kalau nggak salah gitu, atau 180 gitu dia. Jadi kayak dia nggak miss weight, terus akhirnya cardnya diganti di round lawan Li Jiangliang, terus Ferguson lawan main event atau Ferguson lawan Nate Diaz, main event kalau Khamzat lawan Kevin Holland. Banyak orang bilang ini bukan dirubah, tapi menurut gue itu kayak dirubah banget, kayak karena gue ngikutin storyline pro wrestling dari lama ya. Terus gue liat ini kayak storyline-nya pro wrestling banget ya. Jadi H-1 dirubah, dan karena menurut gue Khamzat melawan Nate Diaz salah satu ide buruk buat Nate Diaz, karena ya kita lihat lah, Khamzat itu meskipun Nate Diaz kardionya bagus segala macam, ini kan usia beda, dia lagi prime, Nate Diaz enggak gitu. Dan Nate Diaz lawan Tony Ferguson itu menurut gue lah lebih cocok untuk menutup event, dan kayak perpisahan juga buat Nate Diaz. Khamzat dan Kevin Holland juga di umur yang mirip dan sama-sama lagi prime ya, tapi kita tahu lah Khamzat dan Kevin Holland elite levelnya udah beda banget. Dan menurut gue ada, nggak tahu sih menurut lo gimana, tapi menurut gue ada kayak petinggi UFC ini, nggak tahu ini siapa yang dulu miss weight, karena banyak orang saksi kalau si sebelum kan itu press conference harus Jumat kalau nggak salah, terus weight in tuh hari Sabtu. Nah pas weight in tuh kan pas Jumat tuh orang udah mulai kayak cutting weight kan, buat sampai ke 170. Kalau untuk Nate Diaz 170 kayaknya dia nggak usah cutting weight, kayaknya udah beratnya segitu. Kalau untuk Khamzat tuh kan kayaknya gede banget, dia 185 apa dia beratnya, terus harus di cutting kan sampai 170. Tapi dia tuh katanya H-1 tuh malah minum air putih yang sparkling gitu, ada saksi kayak gitu. Ini orang aneh, dan banyak yang bilang ini kayaknya disengaja deh sama ini untuk ngerubah si fight jadi si Khamzat lawan si Kevin Holland, Nate Diaz lawan Tony Ferguson, dan D-Rod lawan Li Jiangliang gitu. Dan menurut gue itu best moment di UFC dalam 1 tahun ini. Card berubah hanya dalam hitungan beberapa jam sebelum event berlangsung. Oh, holy shit moment udah pasti nih. Holy shit moment gue pertama itu waktu Tai Tuivasa KO Derrick Lewis UFC 271 sorry. Di ronde pertama Derrick Lewis udah mau hampir nge-KO-in si Tai Tuivasa. Ini 1 ronde apa 2 ronde ya? 2 ronde. Dan pas di ronde kedua gue kaget dan penyakit dari heavyweight yang KO artis gitu, yaitu dia cepet banget capeknya gitu, cepat gasnya. Jadi kayaknya si Derrick Lewis udah mulai capek dan udah lumayan tua juga. Terus si Tai Tuivasa yang mengagetkan menurut gue, dia elbow dan jatuh. Jadi gue tuh anjing, Derrick Lewis diginiin gitu di KO sama ya, bisa bilang kemarin kan Tai Tuivasa tuh newcomer. Tai Tuivasa tuh secara karakter menurut gue keren banget dia secara karakter, dan dia sempat udah di tahun ini dia kan lawan Derrick Lewis, Ciryl Gane sama Sergey siapa namanya, udah 3 kali pertandingan si Tai Tuivasa. Menurut gue dia selalu menyajikan pertandingan yang oke, dan menurut gue Tai Tuivasa tuh sangat bisa kayaknya dia bisa mengentertain lah para audiens dengan gimmick sepatu minum birnya dan kayak gitu. Secara karakter menurut gue suka banget, dan secara MMA fighter dia lebih ke street fighter kan. Gue nggak tahu dia bisa kayak gimana nextnya, cuman ya gue yakin orang banyak nunggu dia untuk nonton dia gitu. Tapi gue nggak ngelihat, gue sih pribadi gitu nggak ngelihat
orang kayak Tai Tuivasa bisa megang juara gitu, karena maksudnya dilihat dari MMA fighternya yang kelas Cyril Gane aja dia udah kalah gitu, meskipun Cyril Gane sempat drop gitu ya waktu pas itu. Tapi gue sangat menunggu heavyweight division di tahun depan lebih berwarna lagi, ada John Jones dan katanya si Francis mau balik kan. Dan ini KO yang holy shit moment kedua, KO dari Leon Edwards dan Kamaru Usman UFC 278. Tadi gue best momennya Leon Edwards ngomong itu kan, pound for pound, headshot dead. Dan di holy shit moment gue masukin Leon Edwards KO Usman. Sampai sekarang gue masih merasa itu gila banget, ngeri banget si KO itu. Dan gue merasa anjir, bisa ya kayak gini terjadi di MMA. Gue baru ngikutin, gue sebenarnya udah lama ngikutin MMA dari 2000, zaman Anderson Silva, terus Rice, Conor McGregor, Ronda Rousey. Tapi gue mulai tune in nonton per weekly-nya itu tahun 2021, 2022 dan 2022 tuh gue nonton per weekly-nya. Dan di level Kamaru Usman, seorang champion, dominate champion, bisa kalah seperti itu gitu oleh Leon Edwards. Jadi gue mikir karma is real in MMA gitu. 2019 itu momen dimana Ben Askren di Flying Knee sama Mas Vidal, semua orang ngomongin itu selama setahun. 2021 Mas Vidal di KO sama Kamaru Usman di head punch yang fenomenal, jadi KO of the year. Dan di 2022 si Leon Edwards KO Kamaru Usman dengan head kicknya. Gue bilang anjir, ini karma is real banget. Dan ini jadi gue nonton dan gue sampai berdiri, gue dari pas ronde pertama gue kaget. Gue sebenarnya kalau MMA jarang milih fighter kan, gue siapapun yang menang gue nggak peduli, gue enjoy the product gitu. Pas gue nonton anjir si Edward bisa begituin Usman, di komentator sama Rogan kaget gitu, karena untuk seorang boxer sekelas Leon Edward bisa take down, dan take down seperti itu lagi, lu bisa lihat nanti take downnya kayak gimana ke Kamaru Usman yang wrestler dia. Udah gitu 2, 3, 4 Kamaru Usman mengerikan banget. Dan di ronde kelima lagi siap-siap lagi gimana langsung di KO. Gue masih inget banget, gue kalau nonton si cuplikannya kayak Edward head kick itu sekarang cepet ternyata ya. Pas zaman gue nonton itu, tak itu kayak slow motion banget sih, pas tak gitu ya, tuh si Usmannya jatuh setak, si Edwardnya jalan set, itu di otak gue dan di kepala gue slow motion tak aja. Gue nggak nyangka Usman kalah, terus yang semua orang pada ini kan, wah ini Usman kalah lah, wah gue teriak terus wah jadi rame. Terus di mata gue bukan fans Kamaru Usman atau gimana, tapi gue lihat anjir, seorang Kamaru Usman yang seperti ini, dominate champion dan segala macam, dia kalah. Terus yang gue inget banget si Usman drop tak, padahal kalau sekarang kan tak gitu, tak langsung gitu kan si Usman yang jongkok terus dia jatuh. Gue lihat nggak tahu kenapa gue pas yang lihat tak dia jongkok setak gitu, jadi terus Herb Dean langsung lari, itu kayak di film lah. Gue pas nonton kok bisa kayak gini ya, bisa gue kaget gitu. Dan itu yang jadi wah ini banget lah. Ada beberapa KO yang bagus kayak Chito ke Dominic Cruz, terus Tony Ferguson, Michael Chandler ke Tony Ferguson, banyak lah beberapa KO yang mengerikan. Cuman menurut gue holy shit momennya di dua itu gitu. Berikutnya best champion itu ada menurut gue nih, tapi ini bakal sangat kontroversial. Mungkin yang pertama dulu kayak Alex Volkanovski. Kenapa gue milih Alex Volkanovski? Dia tahun ini ngelawan Korean Zombie dan Max Holloway ketiga kalinya. Dia kelihatan banget dominate championnya, Alex Volkanovski di featherweight, dan dia jadi backup fighter di UFC 280 Islam lawan Charles Oliveira.
Jadi kalau di antara dua itu ada yang cedera atau di antara dua itu ada yang miss weight, jadi dia langsung naik si Alex Volkanovski, dan dua-duanya aman, sejahtera, dan akhirnya mereka bertanding dan pertandingannya oke juga menurut gue. Tapi gue nggak masukin list. Tapi menurut gue best championnya si Alex Volkanovski. Dan yang kedua menurut gue Israel Adesanya gitu. Anjing apalah gitu. Menurut gue kenapa dia bisa dibilang best champion tahun ini, karena dia udah defend champion itu sama Robert Whittaker dan Jared Cannonier. Dari beberapa champion di UFC tahun ini yang title defense-nya sampai 3 itu si Israel Adesanya, Kamaru Usman 1, Francis Ngannou 1, Glover light heavyweight 1, terus welterweight Usman 1 tadi udah. Lightweight, cuman lightweight dia sempat misweight jadi kehilangan championnya. Bantamweight 2 kali, Peter Yan sama TJ Dillashaw. Flyweight itu ganti-ganti kan waktu itu. Figueroa lawan Moreno, Figueroa-nya menang. Terus dia cedera, akhirnya Moreno lawan KKF. Moreno menang. Terus nanti Januari ini bulan depan tanggal 20 keempat. Dan menurut gue dan kenapa gue bisa nulis list best champion tahun ini, karena Israel Adesanya one of the best fighter, dan dia cuma pengennya fight gitu. Tahun ini dia udah 3 kali fight, dan iya kita tahu dia kalah gitu sama Alex Pereira. Tapi menurut gue one of the best champion tahun ini Alex Volkanovski dan Israel Adesanya. Dan lawannya gak main-main. Dia lawan Rob Whittaker di UFC 271 kalau gak salah dia. Si Israel Adesanya tuh. Walker Hill. Iya bener. Robert Whittaker, Jared Cannonier, dan Alex Pereira gitu. Dan 3 orang ini 3 orang mengerikan di middleweight gitu. 3 orang ini elite fighter, top 10. Robert Whittaker udah tau lah, dia tuh menurut gue gatekeepernya dari middleweight division, mirip kayak Colby Covington. Lu bisa lihat dia lawan Martin Vettori di UFC France. Menurut gue anjing kelasnya beda banget. Padahal Martin Vettori kan di top 10 juga ya. Tapi anjing Robert Whittaker keren banget. Gue nontonin fightnya Robert Whittaker. Gue nggak tahu apakah di pertandingan ketiga akan beda, dan di pertandingan kedua juga banyak yang bilang Robert Whittaker menang close fight apa gimana, tapi banyak yang bilang kayak gitu. Tapi menurut gue sih ya emang close fight sih. Tapi menurut gue Robert Whittaker salah satu orang gue. Jared Cannonier juga dia nggak pas pertandingannya emang kurang oke. Cuman ya itu Jared Cannonier kan orangnya mengerikan ya, kayak artis juga dia. Dia lawan Derek Bronson yang di elbow gitu, yang crucifix di elbow kan ngeri juga. Tapi si Easy bisa ngontrol, bikin chess match gitu lah. Dan ya terakhir Alex Pereira gitu. Kenapa gue taruh best champion? Dia ada 3 kali defense, 1 kali kalah, 2 kali menang. It's not bad kan untuk seorang champion gitu. Dan yang terakhir best fighter. Terus list gue mana lagi lupa. Nah ini best fighter. Yang pertama Alex Volkanovski, karena ya tadi gue bilang dia 2 kali pertandingan. Jadi gue tuh selalu kenapa gue bukan ngasih banget, tapi gue kenapa name dia sebagai best fighter, karena it's a fighting, karena ya ini MMA fight, bukan yang ya lu harus nggak back down dari fight lah gitu. Nggak kayak Aljamain Sterling, gue kesel banget dia yang back down fight. Gue kayaknya mau fight di 6 bulan lagi deh, gue mau fokus rep gue. Anjing, gue bilang apaan sih. Kalau lu mau back down fight ya udah nggak usah ngomong-ngomong gitu. Anyway, terus ya yang Alex Volkanovski, kenapa tadi gue bilang dia lawan Max Holloway, lawan Korean Zombie, dan dari 2 pertandingan itu ngeri banget sih. Kayaknya dia top featherweight saat ini gitu. Dan kalau dia nggak naik, bingung juga dia lawan siapa. Ortega cedera juga. Mungkin lawan Yair atau Josh Emmett pemenangnya, cuman menurut gue dia bosan juga kali di featherweight. Dan dia juga di backup fighting fighter tuh gue sangat suka. Jadi Alex Volkanovski mas tahun ini MMA fighter, dan Alex Pereira udah pasti. Bukan karena gue lihat dari dia menang lawan Izzy, tapi dia dari unranked fighter
di awal tahun. Dan semua orang banyak yang bilang gitu, dan gue setuju sih. Yang dia lawan Bruno Silva, terus lawan Sean Strickland, dan langsung lawan ya di katrol lah sama Izzy, dan akhirnya dia bisa menang gitu. Dan ya dari orang yang bukan di rank di awal tahun, yang masih kasarnya nih, lu nggak tahu tahun ini gue gimana ya gitu, kaleidoskop apa sih, bukan kaleidoskop, apa sih namanya, apa sih, astagfirullah, gue jadi lupa. Tahun ini gue kayak keinginan gue untuk tahun ini kayak gimana masih belum kelihatan loh. Lu kebayang gak sih di sebuah perusahaan yang lu kasarnya lu masih paling bawah gitu ya, masih anak magang lah, tiba-tiba lu akhir tahun lu jadi manajer, kasarnya kayak gitu. Dia di unranked guy, terus lawan Sean Strickland masuk rank number 6, langsung lawan Izzy gitu. Dan banyak yang bilang kayaknya dia kalau bukan ngalahin Izzy 2 kali dia nggak bakal ini ya. Izzy juga sama bilang gitu, setuju, dan gue juga setuju bilang gitu, tapi dia bisa membuktikan gitu. Tapi yang seru nanti kita bahas di inilah apa namanya, di next 2023. Jadi menurut gue best fighternya itu ya Alex Pereira dan Alex Volkanovski, dua Alex. Nah di 2023 apa yang gue harapkan gitu ya, banyak sih sebenarnya. Yang gue harapkan tadi salah satunya si Alex Pereira ini, gue sih sebenarnya pengen berharap kalau Alex Pereira itu nggak langsung lawan Izzy, tapi nggak mungkin si UFC bakal ngasih gitu, sama kayak Leon Edwards dan Usman juga. Tapi bakal seru kalau kan Izzy dan Usman itu dua selalu terlibat championship fight kan, dan mereka dominate champion, dan pasti mereka dapat rematch gitu. Gue sangat menunggu itu, tapi gue sangat menunggu Alex Pereira mungkin itu champion lawan Robert Whittaker, Leon Edwards lawan Colby, atau Leon Edwards lawan Masvidal, tapi Masvidal kalah terus sih. Leon Edwards lawan Khamzat, banyak yang seru. Gue sangat menunggu. Oh ya, gosipnya kata UFC mau ada di Nigeria. Terus ini bakal seru banget. Jadi kalau mungkin ada di bulan Maret UFC di London, gue nggak tahu ini fight night atau pay per view ya, tapi Edward dan Usman kayaknya fix di London bulan Maret. Edward Usman ketiga welterweight champion, tapi gosipnya tuh si Kamaru Usman cedera, masih belum waktunya. Tapi gue nggak tahu ini masih benar apa nggak. Ada yang bilang ini gosip, ada yang bilang udah fix, udah bener dia nggak bakal bisa. Gue masih belum tahu. Dan ada UFC Nigeria, banyak keturunan Nigeria, Usman dan si Izzy juga keturunan Nigeria, dan si Izzy kan Nigeria New Zealand. Terus kayaknya kalau misalnya dibuat UFC Nigeria itu bakal main eventnya Alex Pereira lawan Izzy gitu, mengerikan banget. Gue juga kita sangat menunggu returnnya dari Stipe, Francis, dan John Jones debut di heavyweight, karena gue aneh Stipe udah setahun setahun setengah, gue nggak tahu kenapa Stipe nggak dimainin sama UFC. Gue sih curiga kayaknya dia kontrak satu pertandingan lagi deh, jadi ditahan-tahan sama UFC sampai dia bisa dapat tanda tangan kontrak. UFC kan bisa gitu ya, sampai dia bisa tanda tangan kontrak sama UFC buat berapa pertandingan selanjutnya, baru dia dimainin lagi gitu. Gue nggak tahu si Stipe kayak gimana nih di kenapa diparkir, tapi menurut gue bakal seru. Dia juga belum dapat rematch kan. Stipe, ada Francis, Serio, Aspinall juga. Aspinall menurut gue salah satu yang teknikal banget. Sayang banget di pertandingan terakhir dia lawan siapa ya, lawan Curtis Blade, dia malah cedera kan waktu itu. Jadi ada Curtis Blade, ada Rosenstrike juga, ada Derrick Lewis, Taito Ifasa. Maksudnya heavyweightnya lagi ngeri-ngeri banget. Kayak ada yang technical banget, ada yang KO artis, ada yang street fighter, ada yang one of the greatest kayak John Jones mau debut di heavyweight. Gue berharap heavyweight bakalan mirip jadi kayak zaman-zaman Brock Lesnar dulu loh. Itu yang gue expect untuk ini. Terus Conor McGregor, siapa sih orang yang tidak menunggu Conor McGregor? Conor McGregor itu seorang apa ya? Ya dia udah beda kelas lah, tapi bukan di segi skill, tapi dari segi karakter. Kayaknya dia bakalan break the record. Dan gue sih kemarin RDA Rafael dos Anjos bilang gue pengen lawan Conor McGregor. Orang yang paling pas menurut gue si RDA gini, karena Conor McGregor bingung juga untuk saat ini ya. Dia nggak udah keluar dari ranking sekarang di lightweight.
Dia badan segede itu, katanya sih dia steroid. Yes, masa sih badan segede itu nggak steroidnya. Dia mau dilawan sama yang terlalu ini juga susah. Kalau dia kalah kan kayak kurang, dia butuh tune up fight gitu kan, kayak kemarin Cowboy Donald Cerrone gitu. Terus dia yang terlalu yang upcoming juga, kayak misalnya Paddy gitu, terlalu dini kan Paddy, dan Paddy juga masih belum elite fighter lah. Dia mau ditaruh di rank fighter juga dia bisa kalah abis-abisan gitu. Kalau menurut gue dia lawan Michael Chandler, kalau Conor McGregor dulu sih menurut gue bakal pertandingannya oke, tapi kalau sekarang kayaknya udah susah banget sih. Dan kita belum tahu kan Conor McGregor masa kejadiannya masih siapa enggak gitu. Dan ya karena duit yang banyak gitu, siapa sih yang masih punya hasrat untuk jadi fighter kayak Conor McGregor dulu gitu. Tapi ya itu, menurut gue paling cocok tuh RDA. Di mereka usianya mirip, maksudnya dari segi prime ya. Si RDA juga udah mulai out of prime, Conor McGregor juga, jadi kita bakal lihat pertandingannya seru gitu kalau Conor McGregor lawan Rafael dos Anjos. Anything? Islam lawan Alexander Volkanovski di Australia. Gue pengen banget nonton tapi sayang banget nggak bisa nonton. It's okay. Henry Cejudo lawan Henry Cejudo return, dan gue masih belum fix apakah dia bakal lawan Aljamain Sterling atau Aljamain Sterling lawan Sugar Shane O'Malley. Tapi mungkin karena hasil pertandingan dia lawan Peter Yan kemarin, Sugar Shane bakalan lawan seseorang dulu untuk biar dia fix gitu jadi number one contender di bantamweight gitu. Tapi ya kalau misalnya Henry Cejudo balik dan lawan Aljamain, bakalan seru sih menurut gue si ininya. Yuri Prochazka return, katanya bisa bertahun-tahun, tapi gue rasa sih dia orang-orang kayak gila kayak dia sih bisa lah tahun 2023 return. Nah ini gue berharap apakah Glover versus Jan Blachowicz 2 atau mungkin ya di light heavyweight division ini kan kemarin Jan Blachowicz lawan Magomed Ankalaev tapi draw. Terus Glover sekarang lawan Jamahil. Gue sih ya Jamahil kan muda ya, tapi gue nggak tahu nih Glover apakah masih fit. Tapi dilihat dari UFC 275 kemarin masih fit, dan ya kita lihat lah. Ini pertandingan seru juga di UFC Brazil. Gilbert Burns lawan Masvidal katanya mau di UFC Brazil tapi nggak jadi. Gue nggak tahu sih Masvidal arahnya kemana di tahun 2023 ini. Gue nggak tahu di kemana. Terus flyweight division kurang begitu ada nama yang oke ya. Emang yang flyweight bantam itu di bawah-bawah itu emang kurang seru sih pertandingannya, cuman kayak kurang ada nama. Ya itu lagi tuh Moreno, KKF, terus ya gitu-gitulah. Ini yang seru nih. Taylor Santos lawan Erin Blanchfield. Jadi Erin Blanchfield kemarin ngalahin Molly McCann langsung ranking ke 11. Taylor Santos ranking 1 loh, gila. Dia pas menang lawan Valentino waktu pas 275 lawan Valentino Shevchenko gitu. Kalau Erin Blanchfield menang, apakah dia bakal langsung ranking 1? Pasti kan. Dan apakah dia nextnya lawan Valentino Shevchenko, karena di divisi itu kan terlalu bosan ya Valentino Shevchenko mendominasi. Apakah kayak gitu? Gue sih dari kemarin belum terlalu melihat si Women's Division di UFC seru, karena maksudnya masih Amanda Nunes lagi gitu, terus Zhang Weili, Valentino Shevchenko, belum ada yang baru gitu. Macam-macam Molly McCann atau Erin Blanchfield ini seru gitu, yang baru, orang-orang baru. Sebenarnya Molly McCann sedih juga ya, kasihan juga dia. Udah masuk ranking terus keluar lagi, terus kayak ya itu menurut gua. Paddy Pimblett juga dia hype-nya oke, dia belum lawan ranking fighter tuh elite fighter gitu. Elite fighter tuh lu udah menjadi seorang UFC fighter itu udah orang yang keren lah. Skill lu di luar MMA fighter lain di masa ini gitu. Tapi untuk masuk ranking fighter itu lebih skillnya lebih ngeri lagi. Dari skill, dari IQ, wah ngeri banget. Dan kelihatan gitu orang-orang yang di tesnya itu pas lawan ranking fighter dia bisa nggak, karena beberapa udah bagus, udah oke, pas lawan ranking fighter malah memble gitu. Ya emang beda gitu ranking fighter. Apalagi ya,
Oh, Khamzat lawan Colby katanya kok kabarnya, tapi gue nggak tahu. Kemarin ada kabar kalau Khamzat tuh udah ditawarin dia UFC tuh nawarin potensial lawan untuk Khamzat, tapi banyak orang yang nolak katanya gitu menurut Khamzat. Dan ada kabar juga katanya dia bakal naik middleweight lawan Alex Pereira. Soalnya si Khamzatnya kasihan, dia udah bersinar banget di welterweight, terus momentumnya pas dia mau ngelawan UFC champion malah lagi seru nih, rematch gitu Leon Edwards dan Usman, dan kayaknya UFC juga gak mau si Leon Edwards lawan Khamzat atau si Leon Edwards lawan siapa gitu, takutnya nanti kalah jadi nggak jadi dong ini rematchnya. Kayaknya gue sih rasa Dana White dan UFC nahan nih untuk supaya Edward lawan ini, makanya dia kasihan kan, dia mau kemana arahnya, dan gosipnya dia mau naik ke middleweight gitu. Ngomong-ngomong soal naik kelas, ini juga Dustin Poirier, bukan Dustin Tiffany, Dustin Poirier masih bingung gitu. Dia di lightweight sekarang, banyak orang yang nggak percaya kalau dia bisa, karena kan dia udah terakhir lawan Michael Chandler menang tuh, fight of the year menurut gue ya. Terus dia apa gitu nextnya, karena dia udah lawan elite fighter. Menurut gue sih dia cocok untuk naik welterweight, nyoba itu baru, karena badan dia kan gede sebenarnya. Kalau lihat badan dia sama Michael Chandler, cocok gitu untuk welterweight lah. Menurut gue sih harusnya ada opsi untuk Dustin, kan tadinya dia featherweight terus naik ke lightweight, dan di usia dia yang susah untuk cutting weight, kayaknya dia naik welterweight oke juga gitu, sebuah peluang yang oke. Dan untuk jadi welterweight juga kan masih jadi seru ya. Dia mungkin bisa lawan Masvidal atau siapa ya, D-Rod misalnya kayak gitu. D-Rod gede banget ya, nggak apa-apa sih dia naik ke welterweight. Menurut gue bakal seru. Dan Dustin Poirier selalu seru, mirip kayak Michael Chandler gitu. Gitu aja dari gue yang gue expect dari UFC di 2023. Oh, dan terakhir gue pengen banget sebenarnya ada UFC kembali lagi Singapura supaya gue bisa nonton, atau di Bangkok atau di Kuala Lumpur di Malaysia. Tapi gue sangat berharap sih UFC ada di Indonesia, di Jakarta, karena JK Saragih juga ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama, mudah-mudahan dia bisa masuk UFC jadi Indonesia UFC fighter dari Indonesia yang pertama gitu. Gue rasa apa peluang UFC ada di Indonesia ada, karena One Championship pernah ada di Istora Senayan. Gue kemarin nonton ke Istora Senayan, nonton show gitu, terus gue lihat kayaknya Istora Senayan bisa deh jadi tempat MMA, dan pas ternyata gue googling ternyata One Championship pernah. Dan sebenarnya ada 2 tempat yang gue expect untuk ada UFC gitu, Denpasar dan Jakarta. Jakarta kita tau lah ya, ibu kota semua event-event besar, Blackpink, BTS, gue gak tau mereka pernah kesini apa enggak, tapi maksudnya mereka ke Indonesia, Justin Bieber gitu pasti ke Jakarta dan Denpasar gitu, karena Denpasar market di Australianya banyak, sementara orang Indonesia belum sebegitunya nonton UFC, belum banyak lah nonton UFC. Dan menurut gue kalau bisa di pasarnya kan ada banyak lah orang-orang Australia kan, termasuk si Alex Volkanovski. Gue berharap banget ada UFC event, UFC fighter juga nggak apa-apa di Jakarta atau Denpasar. Gue belum nemu sih tempat untuk di Denpasar di mana, tapi kalau di Jakarta bisa di Istora Senayan, bisa di tenis indoor juga, atau banyak lah di Jakarta tempat-tempatnya. Karena dari 2 tempat itu gue berharap di situ. Dan kalau misalnya belum bisa di Indonesia ya mungkin 2024 lah, 2023 di Singapura atau di Bangkok atau di Kuala Lumpur aja sih nggak apa-apa menurut gue. Tapi kayaknya Singapura lagi mudah-mudahan bisa ya. Karena kemarin di Seoul juga di cancel kan karena Korean Zombie-nya cedera. Jadi gitu aja gue, sampai ketemu di bincang di MMA Edik berikutnya.